Anda kembali menyaksikan iNews Today langsung dari iNews Center Jakarta. Pemirsa, kawasan Blok M akan dijadikan pusat budaya dan ekonomi di Jakarta. Ya, hal tersebut disampaikan saat Gubernur Jakarta meresmikan kawasan Blok M Hub di Taman Literasi Jakarta. Pemprov DKI Jakarta berupaya menghidupkan kembali kawasan Blok M sebagai pusat aktivitas perkotaan. Tak hanya itu, Gubernur Jakarta berusaha akan menjadikan kawasan Blok M sebagai pusat budaya dan ekonomi Jakarta. Blok M dipilih sebagai pusat aktivitas baru karena memiliki infrastruktur yang memadai dan telah dikenal luas oleh masyarakat Jakarta. Hal ini merupakan salah satu persiapan ulang tahun Jakarta 5 abad atau 500 tahun pada tahun 2027 mendatang. Kita telah mempersiapkan satu hub baru yang disebut dengan hub M Block Jakarta. Saudara-saudara sekalian, baru 2-3 hari yang lalu saya telah meresmikan trayek baru dari PIK 2 ke Blok M. 2 minggu yang lalu saya meresmikan trayek dari Alam Sutra ke Blok M. Dan saya juga akan meresmikan 2 trayek lainnya dari Saben area atau daerah penyangga ke Blok M. Maka dengan demikian Blok M ini menjadi hub baru. Tadi saya ditunjuk. Program Blok M Hub didukung dengan peluncuran sejumlah trayek baru Trans Jabodetabek. Saat ini pemerintah telah meresmikan 2 rute yakni Alam Sutra Blok M dan PIK 2 Blok M. 2 rute Trans Jabodetabek baru lainnya direncanakan akan diresmikan pekan depan. Selanjutnya, Blok M akan menjadi layanan Transjakarta dan MRT hingga ke luar daerah. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Irian Syawahyu di iNews melaporkan. Oh, ini anak-anak Jaksel ya, anak Jaksel ini udah siap-siap ini punya tempat tongkrongan baru dan tentunya bagi yang penasaran kita langsung saja terhubung dengan rekan Hadisti Arifa di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Nah, Hadisti, gimana sih wajah baru terminal Blok M saat ini? Silakan Hadisti. Ya baik Zila, Cikal dan juga pemirsa, benar bahwa saat ini saya berada di kawasan Blok M Hub yang baru saja diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta. Nah ini saya berada di area terowongan yang menjadi penghubung antara terminal dan juga Blok M. Saya akan tunjukkan kepada Anda, Zila, Cikal dan juga pemirsa, di bagian kiri saya ini merupakan area terowongan yang kalau kita bandingkan sebelum direvitalisasi, area ini masih terlihat sangat jadul begitu ya. Namun saat ini sudah dipoles sedemikian rupa menjadi lebih berwarna, menjadi lebih terang, yang mana kalau Anda lihat ini di bagian dinding-dinding dan juga langit-langit terowongan ini dilukis oleh sejumlah ornamen-ornamen yang mana ini merupakan simbol dari kebudayaan Betawi seperti transportasinya, kemudian makanan khasnya, lalu juga pertunjukan-pertunjukan hingga bangunan-bangunan yang otentik akan Betawi. Dan memang ini mural-mural ini ada sebanyak 64 mural, namun ini juga bukan hanya sekedar simbol-simbol simbol saja, namun juga memiliki arti ataupun makna yang seperti saya sebutkan tadi, ini bermakna atau menjelaskan mana adat dan juga kebudayaan Betawi. Nah, bagi pengunjung ini tentunya yang kurang paham atau mengerti dari simbol-simbol ini, di belakang saya ini ada motif mural dijelaskan di mana kalau setiap simbol ini memiliki arti. Di sini ada artinya yang pertunjukan-pertunjukan khas Betawi, kemudian budaya, begitupun makanan khasnya hingga ke transportasinya seperti bajai dan juga lain-lainnya. Bahkan di sini juga bisa dilihat ada permainan-permainan khas dari adat ataupun juga kebudayaan Betawi. Sehingga tentunya bagi pengunjung yang datang jika tidak mengerti atau paham ini bisa melihat di sini, bisa jadi paham, yang mana tentu juga ini bisa menjadi edukasi bagi pengunjung atau wisatawan yang hadir ke area Blok M Hub ini. Kemudian juga selain di area yang dipercantik di bagian terowongan ini, juga nantinya akan tetap tersedia ini area yang luas ini akan menjadi tempat pameran UMKM, yang mana kalau di sebelah kanan saya, kalau sedikit berjalan ke arah sana itu nantinya akan ada kuliner-kuliner yang menjual makanan-makanan viral dan juga
jualan baju bekas, bagi Anda ini yang suka thrifting juga tentu bisa hadir ke kawasan Blok M Hub ini untuk berburu baju-baju bekas atau yang hobi thrifting, kemudian juga makanan-makanan viral. Kemudian tadi kalau saya perhatikan juga tidak hanya di kawasan terowongan ini, namun juga di area luar seperti trotoar juga sudah dibenahi, kemudian juga ada jogging track, lalu juga rencananya akan ada 3 taman, yakni ada Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan juga Taman Leser yang nantinya akan digabungkan menjadi satu taman ASEAN dan akan berfungsi selama 24 jam lamanya. Tentu ini juga merupakan wajah baru, bahkan tadi bagian gate ini juga baru, juga terlihat lebih baru, lebih berwarna. Nah, mungkin saya coba ajak Anda, Zikal, Zila, dan juga pemirsa untuk tanya nih ke salah satu pengunjung di sini. Mas, permisi boleh tanya sebentar, Mas? Mas, ini kan merupakan, Mas dengan siapa? Dengan Eri. Mas Eri, ini kan merupakan wajah baru nih Mas dari Blok M Hub ini. Nah, Mas melihatnya seperti apa nih, Mas? Ya seneng sih, sebelumnya kan ini kosong banget ya Mbak. Jadi seneng aja sih ada tempat-tempat baru yang bisa buat nongkrong juga. Oke, kalau sebelumnya Mas Eri sendiri melihatnya bagaimana Mas kalau dibandingkan dengan sekarang nih? Ya lebih bagus aja Mas. Lebih bagus aja Mbak, sorry. Oke, lebih bagus ya Mbak. Nah, Mas Eri sendiri rencananya kesini ada dalam rangka apa tuh, mau ngapain nih? Ketemu teman aja sih Mbak di sini. Baik, tadi sempat lihat di luar juga nih Mas, kan sudah mulai rapi ya, sudah mulai dibenahi itu area trotoarnya juga, kemudian gerbangnya juga lebih bagus. Gimana Mas tanggapannya Mas? Ya seneng sih Mbak, soalnya kan nih Blok M salah satu tempat yang lumayan lagi tren ya sekarang ya. Sebelumnya tuh agak crowded gitu. Oke, baik. Mas Eri, terima kasih Mas Eri. Sama-sama Mbak. Baik, Zila, Cikal, dan juga pemirsa, tadi salah satu pengunjung yang datang ke kawasan Blok M ini juga menyatakan bahwa saat ini kawasannya sudah lebih bagus, lebih tertata, lebih rapi, dan tentu lebih menarik lagi. Karena tema yang diangkat juga untuk wajah baru Blok Hub ini adalah tema ASEAN, yang tentu ini juga lebih menarik. Dan coba saya tanya ke salah satu, Mas permisi boleh minta waktunya? Oke, Mas dengan siapa Mas? Aku dengan Divo. Mas Divo, ini ke kawasan Blok Hub baru ini kan sudah wajah baru begitu ya, sudah direvitalisasi. Nah, tanggapannya seperti apa Mas? Cukup surprise banget sih sama wajah baru dari Blok M Hub, karena kan memang sebelumnya kayak hampir kawasan yang sepi banget gitu ya, tiba-tiba jadi berwarna kayak gini, itu jadi sesuatu yang baru sih di Blok M juga. Oke. Mas sendiri ini ke Blok M dalam rangka apa nih Mas? Kebetulan aku emang kerja di sekitar sini sih, iya. Kalau dibandingkan sebelumnya kan lebih jadul begitu ya, sekarang lebih cantik, lebih berwarna. Nah, gimana nih Mas, mungkin harapan kedepannya juga dengan wajah baru Blok M Hub ini Mas? Harapan aku sih semoga tetap dengan seperti euforia Blok M yang lama ya, dengan kreativitasannya, dengan anak-anak muda yang tetap meramaikan Blok M, tapi tidak merubah juga dengan adanya desain baru dari Blok M Hub ini sih. Begitu sih. Terima kasih ya Mas. Terima kasih. Waktunya. Baik, Zila, Cikal, dan juga pemirsa, tadi juga disampaikan salah satu pengunjung di sini bahwa memang sebelumnya kawasan Blok M ini cukup semrautan, bahkan jadul, namun saat ini sudah lebih menarik, yang mana kalau kita ketahui memang kawasan Blok M ini menjadi salah satu pusat ya untuk dikunjungi wisatawan termasuk anak muda. Nah, kalau melihat kondisi terkini ini lebih menarik sehingga banyak sekali spot-spot yang tentunya menarik perhatian bagi wisatawan khususnya untuk anak muda. Zikal, Cila. Baik, ini terima kasih Adisti atas laporan Anda langsung dari Blok M Jakarta. Jaksel banget ya. Jaksel banget. Tapi Cikal gitu ya pemirsa, kalau kita melihat bagaimana lika-liku kehidupan dari Blok M ini gitu ya. Kalau kita dulu sempat mungkin ngikutin, Blok M tuh jadi pusat salah satu pusat perbelanjaan, pusat tempat nongkrongnya di Jakarta Selatan yang hits banget, tapi sempat terpuruk karena mungkin ya persaingan ekonomi, terus penataan transportasi dan sebagainya, dan sekarang sempat Covid juga kemarin. Sempat Covid juga, dan sekarang mencoba untuk dihidupkan kembali. Karena gitu bagaimanapun ya Blok M itu udah ada melekat sekali lintas generasi 70, 80, 90 sampai ke sekarang gitu ya. Iya, gimana anak-anak muda Jakarta nongkrong di mana? Di Blok M. Blok M itu udah keren banget, which is sangat keren. Which is sangat keren, Jaksel banget ya. Oke, kita ke informasi lain pemirsa. Ini terkait dengan pesta yang baru saja, masih seger-seger banget. Pawai Akbar Persib Bandung juara berlangsung meriah, diikuti para pemain, pelatih, ofisial, dan ribuan bobotoh di kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan bobotoh tumpah di kota Bandung. Mereka menyambut pawai Persib yang berhasil juara back-to-back Liga 1 musim 2023-2024 dan musim 2024-2025.
Tak hanya orang tua dan remaja, penyambutan ini dilakukan juga oleh anak-anak. Mereka sangat antusias menyambut tim kebanggaannya Persib Bandung. Ribuan bobotoh ini sudah memadati kota Bandung sejak pagi hari, terutama di Balai Kota Bandung dan Gedung Sate. Kedua tempat ini dijadikan tempat keberangkatan dan finish saat Persib Bandung melakukan pawai juara back-to-back. Keberangkatan pawai Persib juara ini dimulai dari Balai Kota Bandung. Saat keluar Balai Kota Bandung, para bobotoh sudah menyambut skuad Persib Bandung. Teriakan dilantangkan untuk menyambut tim dan pemain kesayangannya. Pemain dan ofisial Persib Bandung membawa trofi juara Liga 1 2024-2025 diarak menggunakan 4 mobil. Para bobotoh meneriakan nama-nama pemain dan menyanyikan lagu Persib juara. Jalan yang dilintasi pawai yaitu Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kencana menuju Jalan Riau, Jalan Dago, Jalan Diponegoro, dan Jalan Cilamaya. Mereka lalu finish di Gedung Sate, lokasi panggung utama dan penyambutan. Iring-iringan pawai Persib Bandung sudah tiba di Gedung Sate pada Minggu siang. Kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat ini pun langsung dipenuhi bobotoh. Kemudian Persib Bandung menunjukkan piala juara kepada bobotoh dan merayakannya di pelataran Gedung Sate. Kegiatan bobotoh hajat Persib Bandung kemudian ditutup di Tegalega hingga pukul 6 sore. Dari Bandung, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Nah, pemirsa, pawai akbar Persib juara ini berlangsung meriah ya kemarin ya Cikal ya. Banget. Bahkan ini dihadiri juga oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang ikut mengibarkan bendera Maung Bandung. Pawai akbar Persib juara berlangsung meriah diikuti para pemain, pelatih, dan ofisial, serta ribuan bobotoh pagi tadi di Bandung, Jawa Barat. Bahkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berdiri di atas mobil sambil mengibarkan bendera Maung Bandung, julukan Persib. Saat Kang Deddy Mulyadi melakukan aksinya, para bobotoh mengabadikan momen tersebut dengan memfoto dan merekam video menggunakan kamera handphone. Pawai akbar dilepas Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung dan berakhir di Gedung Sate. Deddy Mulyadi mengaku bahagia melihat Persib Bandung kembali juara Liga 1 untuk keempat kalinya. Bakal ada bonus nggak Pak? Berapa Pak bonusnya? Ini lebih juara nih Kang Deddy. Nextnya mau upgrade nanti lagi. Ya ke depan ya kita dorong dong. Hanya mungkin jagoan misi kita ingin siap. Dan saya yakin Persib himbauan kekuatan ya hari ini boleh mengekspresikan kegembiraan tapi jangan nyaman. Iring-iringan juara Persib Bandung tahun 2025 ini menjadi momen yang ditunggu warga Kota Bandung usai tim Maung Bandung menutup liga dengan gelar back-to-back setelah sebelumnya menyandang juara Liga 1 musim 2023-2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prayitno melaporkan. Jika tadi saya ngeliat Kang Deddy Mulyadi ya cuma takut jatuh gitu ya. Heboh ya dia. Kalau saya takut dia tiba-tiba Tapi bagaimanapun dengan ramainya gitu ya, bobotoh dia tetap bisa menjaga keselamatannya loh di atas mobil itu ya. Keren lah ya. Contoh ya untuk kedepannya. Ini masih terkait dengan Maung Bandung, Persib, di mana menjadi juara Liga 1. Gubernur Jawa Barat berjanji akan memberikan bonus 1 miliar rupiah kepada tim Persib Bandung. Siap. Siap. Pemberian bonus ini disampaikan Deddy Mulyadi saat mengikuti konvoi Persib Bandung untuk merayakan juara Liga 1 2024-2025.
Pawai ini berlangsung dari Balai Kota Bandung hingga Gedung Sate. Puluhan ribu bobotoh dan warga Kota Bandung memadati pelataran Gedung Sate sejak Minggu pagi. Dan apresiasi yang diberikan oleh KDM ini murni dari dana pribadi dan bukan dari APBD. KDM pun meminta pejabat Pemprov menyumbang juga 1 miliar rupiah untuk bonus tim Persib. Jadi total Persib akan menerima 2 miliar rupiah sebagai apresiasi prestasi juara Liga 1. Saya akan menyampaikan bonus. Bonus bukan APBD ya, nggak boleh pakai dana pemerintah. Bonus dari saya 1 miliar. Wow. Dan saya tugaskan Pak Sekda untuk mengkoordinasi para pejabat Pemprov Jabar agar membeli bonus 1 miliar. Wow. Tapi tidak boleh pakai duit APBD ya. Oke. Jadi bonusnya 2 miliar. Wow. Oke, juara. Pemirsa, tim pembela ulama dan aktivis menolak keputusan Bareskrim Polri yang menyebut ijazah Jokowi asli. Jangan kemana-mana, ANNews Today akan segera kembali.